kembali di dapurnya Sande Mande. Hari ini kita akan bikin olahan daging lagi, yaitu kita akan bikin dendeng khas rumah makan Padang. Jadi ini tuh juga salah satu menu yang sering banget aku open order karena banyak banget request dari teman-teman bikin dendeng. Jadi aku akan berbagi nih resep bikin dendeng ala dapurnya Sande Mande. Nah, untuk bikin dendeng ini kita harus pilih juga dagingnya. Untuk bikin dendeng kita perlu ambil daging sapinya itu namanya daging bagian gandik, yaitu daging sapi yang bagian paha belakang, yang seratnya panjang-panjang kayak gini, yang berserat kayak gini, yang nggak ada lemaknya. Ada lemaknya pun namanya ini silver skin kayak gini, ini bisa dipotong. Jadi nanti ketika dendengnya kita masak, kan dendengnya perlu digoreng juga kan kalau bikin dendeng yang kering. Jadi nggak keras gitu kalau nggak ada lemaknya. Nah, untuk dendeng kali ini aku akan bikin dua varian. Yang pertama dendeng basah, yang kemudian dendeng kering. Dan sambalnya aku juga bikin dua varian, sambal cabai hijau sama sambal cabai merah. Nah, untuk dendengnya nanti kita perlu rebus dulu biar dagingnya empuk. Nah, direbus itu kita perlu tambahin bumbu-bumbunya seperti bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, serai, dan ini asam jawa. Dan tipsnya nih, biar daging dendengnya makin enak, makin manis, gurih, kita rebusnya pakai air kelapa. Ini tipsnya nih biar dendengnya enak. Kemudian apa lagi ya? Oh, untuk bikin sambalnya. Untuk bikin sambal cabai hijaunya tentu kita perlu siapkan cabai hijau. Cabai hijau ini, cabai hijau keriting. Kemudian tomatnya, tomat hijau juga. Ini tomat hijau. Kemudian bawang merah. Untuk sambal merahnya, cabai merah keriting. Biar makin pedas, kasih rawit juga. Kemudian bawang merah dan tomat merah. Udah deh, itu aja bumbu-bumbunya. Gampang kan? Sekarang mari kita masak. Pertama, karena aku beli dagingnya masih seperti ini, belum dipotong tipis seperti dendeng, jadi kita potong dulu ya. Dipotong mengikuti serat dagingnya, agar ketika nanti digeprek atau dibikin dendeng batoko, dagingnya nggak hancur. Dan jika ada lemak atau silver skin seperti ini, dibuang ya, agar nanti dendengnya tidak keras. Nah, jika dagingnya sudah terpotong semua, sekarang kita siapkan bumbunya. Bawang putih dan kemiri diulek halus. Beri sedikit garam. Untuk takaran bumbunya yang pas, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Jika sudah halus, kita sisihkan. Selanjutnya, potong satu batang serai. Potong juga lengkuas dan jahe. Selanjutnya panaskan teflon dan beri sedikit minyak.
Tumis sebentar bumbu halus tadi. Masukkan juga serai yang sudah dipotong, jahe, dan lengkuas. Tambahkan juga 2 lembar daun salam. Kita tumis ya dengan api kecil hingga wangi. Jika sudah, baru tambahkan 1 gelas air kelapa. Dan 5 sendok makan air asam jawa. Setelah itu baru kita masukkan daging dendeng yang tadi sudah dipotong. Untuk seasoning, biar makin sedap, kita tambahkan 1 sendok teh lada, setengah sendok teh kaldu daging sapi bubuk, dan 1 sendok teh garam. Kita aduk agar bumbunya merata ya. Selanjutnya, kita biarkan mendidih selama 15 hingga 20 menit sampai dagingnya empuk dan airnya menyusut. Jangan lupa ditutup. Nah, sambil menunggu dagingnya empuk, kita siapkan sambal baladonya yuk. Pertama, kita bikin dulu sambal cabai merah. Cabai yang sudah dicuci bersih, masukkan ke dalam blender. Biar makin pedas, aku tambahkan juga rawit merah. Selanjutnya, bawang merah. Dan sedikit minyak biar lebih mudah halusnya. Oh iya, tomatnya jangan lupa ya. Tambahkan 1 buah tomat. Lalu di blender sebentar aja ya, jangan sampai halus. Jika sudah, siapkan teflon, panaskan sedikit minyak, lalu masukkan cabai merah yang tadi sudah dihaluskan. Kita masak dengan api sedang. Jangan lupa tambahkan garam, penyedap, dan jeruk biar wangi. Dan kalau mau sedikit manis, bisa tambahkan 1 sendok teh gula ya. Aduk hingga bumbu tercampur. Nah, jika sudah hampir matang, kita masak dengan api kecil. Ini tips biar sambalnya matang dengan sempurna. Jika sudah, angkat lalu sajikan. Sekarang kita cek daging yang tadi direbus yuk. Nah, kayaknya dagingnya sudah mateng nih. Tuh, lihat. Air rebusannya sudah menyusut juga kan? Wanginya. Sekarang, mari kita bikin yang namanya dendeng batoko. Siapkan ulenan, pipihkan atau geprek daging yang tadi direbus. Ini tujuannya agar dagingnya makin empuk dan ketika digoreng juga makin renyah. Jika semua sudah ditoko atau dipukul-pukul seperti ini, waktunya digoreng. Untuk
Untuk dendeng basah atau dendeng lambo, cukup digoreng sebentar aja ya, kira-kira selama 20 detik. Warnanya masih kecoklatan seperti ini. Nah, kalau untuk dendeng kering atau dendeng masia, baru kita goreng sampai garing. Dengan api kecil ya, agar tidak gosong. Jika sudah, angkat dan tiriskan. Walaupun warnanya seperti ini tidak gosong ya, dijamin enak banget. Nah, dendeng sudah jadi, sambal merah juga sudah, sekarang kita bikin sambal cabai hijau. Cabai hijau yang sudah dicuci bersih, kita goreng sebentar. Masukkan juga bawang dan tomat hijau. Jika sudah, angkat dan mari kita ulek. Penyedapnya cukup tambahkan garam aja ya. Kita ulek hingga setengah halus. Untuk tomat, kita ulek terakhir ya. Untuk finishing touch-nya, kita beri perasan jeruk nipis biar rasanya balance. Segar. Kalau teman-teman mau ada sedikit manisnya, bisa tambahin gula. Jadi deh, sambal cabai hijau. Selamat mencoba juga ya di rumah. Wah, jadi nih dendeng balado. Bakal nambah-nambah nih makan hari ini. Oke, kita langsung coba aja. Kita cobain dulu yang pertama, dendeng kering cabai hijau. Ini cabai hijaunya. Ini cabai hijaunya. Tuh, cabai hijaunya itu seger banget. Tuh, wah. Tebak. Dendeng keringnya. Ini tuh kriuk buat. Ini yang dendeng kering. Kalau dendeng kering tuh begini, warnanya agak hitam. Cuma hitam ini tuh bukan hitam gosong. Karena kita masaknya, digorengnya tuh dengan api kecil. Terus yang membuat warna hitam, itu tuh gara-gara asam jawanya. Air asam jawa itu yang bikin pas digoreng jadinya hitam. Nah, sekarang kita cobain dendeng yang basah. Ini, dendeng cabai merah yang basah. Itu kalau dendeng yang basah, warnanya masih kecoklatan gitu. Nggak terlalu hitam kayak gini. Masih coklat, terus dagingnya super empuk. Tuh. Kita langsung coba aja. Tuh. Bisa pakai tangan aja, nggak usah pakai gigi. Nggak perlu effort. Oh, cabai merahnya jangan lupa. Cabai merahnya ini. Nih. Tuh, lihat. Wah. Enak lah. Beres lah. Oke, aku mau ngasih tahu ke teman-teman. Ini namanya dendeng batoko. Kalau nama Minangnya itu dendeng batoko. Kan ada dua versi nih, ada kering, ada basah. Kalau basah ini, kalau versi Minangnya namanya
dendeng lambo. Ini dendeng lambo lado merah, sama ini dendeng mase atau dendeng kering. Ya udah itu aja. Resep dendeng ala dapurnya Sande Mande. Kalau gitu selamat mencoba juga ya di rumah. Jangan lupa kalau kamu suka videonya, like, comment, dan subscribe. Oh, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Dadah.